Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendrikus Bunga Lolon, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di SD YPPK Santo Agustinus Fakfak, Papua Barat. Dan ini adalah bukti registrasi saya dan kartu tanda mahasiswa saya. Sekian dan terima kasih. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Baik, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, Pak Guru mau ngecek kehadiran kalian. Apakah hari ini semua masuk? Masuk. Baik, kalau semua masuk, semua siap untuk belajar? Siap. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Maria, silakan pimpin doa untuk teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maria sudah memimpin teman-teman untuk berdoa ya. Baik, selanjutnya Pak Guru ingin tanya, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Masih ingat? Masih. Ada yang tahu pembelajaran sebelumnya? Ya, tentang lampu lalu lintas. Dia bilang tentang lampu lalu lintas. Yang lain? Ya, Axel? Kuat. Axel bilang penemuan permainan sepak bola. Baik, pembelajaran kali lalu kita betul yang dijawab teman-teman ya, tentang penemuan permainan sepak bola dan juga penemuan lampu lalu lintas. Nah, Pak Guru boleh bertanya? Boleh. Siapa penemu lampu lalu lintas? Siapa? Gareth Augustus Morgan. Kuat? Gareth Augustus Morgan. Gareth Augustus Morgan. Betul? Betul. Tepuk tangan buat teman kita. Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, saya mengajak anak-anak untuk kita berdiri menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Teman-teman ada yang mau pimpin? Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
akan belajar tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dengan sub tema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang keempat. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah kita berdiskusi nanti, kita diharapkan mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita diharapkan bisa menjelaskan dampak dari melaksanakan dan juga tidak melaksanakan kewajiban. Dan yang ketiga adalah setelah kita berdiskusi nanti, kita diharapkan bisa dapat mengidentifikasi kalimat aktif dari sebuah teks yang nanti akan kita bacakan sama-sama. Untuk itu, Pak Guru harap kalian mendengar baik, menyimak apa yang Pak Guru sampaikan nanti, sehingga ketika kalian menjawab pertanyaan ataupun mengerjakan soal-soal, kalian bisa dapat mengetahui dari apa hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya Pak Guru akan tampilkan gambar. Ada gambar di depan. Ada 4 ya gambar ya. Kira-kira menurut kalian gambar apa yang pertama? Buat orang tidur. Di sampingnya ada apa itu? Jam ya. Orang tidur menggunakan jam. Artinya tidur dengan menggunakan apa? Alarm. Yang berikut, gambar yang berikut. Buat action. Ada orang pergi ke sekolah katanya. Oke. Yang lain lagi? Gambar buat sebuah jam. Nah, dari gambar ini Pak Guru boleh tanya ya, kira-kira apa manfaat dari jam? Untuk bisa mengatur waktu. Buat silakan. Pengatur waktu. Betul ya teman-teman? Betul? Anak-anak? Oke, dari jam itu adalah dia mengatur waktu. Kita tidur, bangun juga kita bisa menggunakan jam. Oh, saya tidur 1 jam, saya pasang alarm. Makanya ada waker itu, jam di samping itu. Tuh? Saya pergi ke sekolah, gambar yang berikut. Saya pergi ke sekolah supaya jangan terlambat. Saya harus lihat jam. Oh, sekolah masuk jam berapa? Makanya sebelum bel lonceng sekolah, kita sudah ada di sekolah. Baik. Dari gambar tersebut, Pak Guru boleh tanya? Pernahkah kalian terlambat ke sekolah? Pernah. Oke. Pernah ya? Semua pernah? Kira-kira siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat ke sekolah? Siapa saja? Siapa? Guru dan teman-teman merasa dirugikan toh? Iya, karena terganggu. Baik, berikut. Ketika kamu terlambat, apakah adakah dampak bagi kamu? Apa dampaknya? Tidak dapat mengikuti pelajaran. Iya, mantap sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Dampaknya adalah ketika kita terlambat, kita tidak dapat mengikuti pelajaran. Itu dampak bagi diri kita sendiri. Ada dampak yang lain? Mendapat sanksi dari guru. Mendapat sanksi dari guru. Betul toh? Betul. Pernah mendapat sanksi dari guru? Nah. Pernah? Karena terlambat? Iya. Nah,
Untuk itu, anak-anak diharapkan agar selalu berdisiplin dengan waktu. Dengan adanya jam tersebut, kalian bisa mengatur waktu kalian. Datanglah tepat waktu ke sekolah itu adalah suatu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, itu akan membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Mantap, tidak nyaman. Jadi kita harus bertanggung jawab atas kewajiban kita. Sebagai anak sekolah kita wajib datang tepat waktu di sekolah. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan bagikan 5 kelompok untuk kita diskusi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, beberapa soal yang ada ya. Bisa? Pak Guru bagikan? Oke. Kelompok yang pertama itu di sebelah sana ya. Yang ini kelompok 1. Ya, masuk di situ. Nanti kita ini kelompok 1 nanti kita gabung, ambil mejanya rapat ya, kasih rapat. Kelompok 2 yang ini ya. Kelompok 2 ya, ini dia gabung kelompok 2. Kelompok 3 masuk kelompok 3. Kelompok 4 ini. Ya di kelompok 4 ya. Dengan ini tempat ini masuk kelompok 4. Dan kelompok 5 nanti ini bergabung. Sudah? Semua ke kelompok masing-masing. Bikin meja dirapatkan. Anak-anak semua sudah di dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ya, Pak. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Baik. Semua sudah dalam kelompoknya masing-masing. Ada beberapa hal yang kita lakukan bersama. Sebelum Pak Guru bagikan lembar kerjanya ya. Sampai ada beberapa hal yang kita sama-sama perhati. Yang pertama di dalam kelompok berdiskusi, masing-masing kita saling menghargai pendapat teman. Yang berikut, kelompok yang sudah dibentuk, masing-masing kelompok tentukan siapa penulis yang menulis hasil kerjanya. Terus berikutnya siapa yang nantinya maju ke depan menyajikan hasil kerjanya itu atau mempresentasikan nanti. Masing-masing kelompok sudah siap kan itu ya? Bisa? Bisa. Sudah siap? Siap. Baik. Kalau sudah siap, Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya dan nanti kalian kerjakan dengan seksama, dengan diskusi bersama dengan teman-teman. Baik, sebelumnya melihat lembar kerja itu, ada yang bertanya tentang lembar kerja, tentang soal yang ada di dalam? Tidak, kalau tidak silakan baca semua jelas ya. Lalu mulai kerjakan. Tulis, jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok semua ditulis. Nama kelompok dengan nama anggota kelompok ditulis. Silakan.
lanjut lagi di sebelah sini. Ya, di sini. Baik anak-anak, semua sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Baik, kalau sudah, masing-masing kelompok akan menyajikan hasilnya atau mempresentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok yang sudah menentukan siapa yang maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya, silakan maju. Yang pertama, kelompok 1, presentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya. Selanjutnya nanti setelah presentasikan hasil diskusinya akan dikumpulkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, pertanyaan, apa kewajiban kita sebagai pelajar menjaga kebersihan sekolah? 2, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Belum. Apa dampak bagi diri mereka, bagi diri sendiri menjadi orang yang jorok? Apa dampak bagi orang lain mengganggu kenyamanan orang lain? Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 untuk maju menyajikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain diharap tenang supaya bisa mendengar hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Tidak memahami pelajaran, mendapat nilai yang jelek. Baik, terima kasih buat kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Sekarang giliran kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Diam. Ulang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kerjakanlah soal ini dengan cermat. 1. Pertanyaan, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Ulang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Tidak mengolah kalimat yang efektif yang kami temukan pada teks sebagai ajaib menjadi kalimat setia adalah penuhnya untuk para kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa lembaga hidup dapat ditransmisikan efektif adalah penuhnya yang menunjukkan bahwa lembaga hidup dapat ditransmisikan. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya lembaran kerja yang kalian sudah kerjakan bersama kelompoknya dikumpulkan, masing-masing kelompok kumpulkan lembaran kerjanya.
ketuanya. Satu. Ya. Oke. Baik. Lomba kerja kalian akan Pak Guru melakukan penilaian nanti. Baik. Setelah kita mengerjakan soal dalam diskusi tadi, semua kelompok sudah menjawab dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Sekarang kita akan membahas hasil diskusi yang sudah dipresentasikan tadi. Untuk itu, anak-anak akan memperhatikan di depan. Tunggu. Tadi disajikan beberapa gambar yang ada dalam lembar kerja tadi. Gambar yang pertama sedang apa? Membuang sampah. Membuang sampah di sembarang tempat ya. Gambar yang kedua? Ya. Gambar yang kedua? Belajar tapi sambil tidur. Artinya dia malas belajar. So, gambar yang ketiga? Bekerja kelompok atau berdiskusi. Nah, dari gambar ini ada pertanyaan yang tadi kalian sudah jawab ya. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar yang pertama adalah kewajiban kita sebagai pelajar. Dari gambar yang pertama itu bahwa kita harus menjaga kebersihan. Lalu gambar yang kedua, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh atau dengan tertib, dengan baik, dengan rajin. Baik. Soal nomor 2, tadi kita sudah di situ ada pertanyaan tentang apa dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah, dampak dari kita tidak melaksanakan kewajiban apa? Ya? Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Ya, kalau kita tidak rajin belajar, maka nilai kita juga jelek. Pembelajaran kita jadi ketinggalan, toh? Baik. Itu dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Apalagi selain nilai kita atau nilai sekolah rendah, apalagi? Ya, mendapat hukuman boleh atau mendapat ya panggilan dari guru ya atas perbuatan kita karena kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Selanjutnya nomor 3 tadi tentang apa? Kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif dari nah kita harus tahu dulu apa itu kalimat efektif, toh?
kalimat efektif itu adalah apa? Kalimat efektif. Satu orang baca kan? Kalimat efektif adalah yang ciri-ciri kalimat efektif itu apa? Salah satu. Ciri kalimat efektif itu satu, hemat. Toh? Artinya tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Para sudah menunjukkan bahwa itu artinya banyak. Tamu-tamu juga menunjukkan bahwa artinya banyak. Jadi kita hemat. Kalau kita pakai para, tamu-tamu tidak usah. Kalau kita pakai tamu-tamu ya para tidak usah. Jadi misalnya para tamu, cukup tamu saja. Para tamu duduk di kursi. Baik. Sudah. Anak-anak ada yang mau bertanya tentang materi diskusi tadi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya Pak Guru akan bagikan soal evaluasi yang nantinya kalian akan kerjakan masing-masing ya. Kalau tadi sudah kerja kelompok, sekarang soal evaluasi Pak Guru bagikan masing-masing mengerjakan. Di atasnya ada tulis nama, silakan masing-masing tulis. Sudah? Sudah Pak Guru kumpulkan ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Sudah ada yang sudah? Sudah Pak Guru kumpulkan. Oke. Sudah oke. Yang lain siapa yang sudah? Sudah. 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 Oke, anak-anak, soal evaluasinya, pekerjaan hasil evaluasinya kalian sudah kerjakan semua dan sudah kumpulkan. Pak Guru akan mengambil penilaian kalian. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya, kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang di sana? Kewajiban dan juga dampak dari tidak melaksanakan kewajiban. Apalagi? Apalagi? Selain kewajiban apalagi tadi? Ya. Silakan. Kuat. Ya, betul. Tepuk tangan buat teman kita dulu. Kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah kuat, angkat. Kuat. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Baik. Berarti sudah paham ya materi hari ini? Sudah. Oke. Kalau sudah,
Guru akan memberikan tugas ya. Tugas kalian untuk kerjakan di rumah. Baik. Tugas dicatat, ditulis tugas. Ya, ditulis tugas yang pertama. Oh ya. Dengar. Pak Guru akan membagikan tugas yang nantinya kalian kerja di rumah ya. Ada dua soal saja, dua nomor. Pak Guru bagikan nanti kalian kerjakan di rumah. Bisa? Oke. Ini nanti dikerjakan di rumah. Sudah nanti kelompok ya sama-sama. Baik, anak-anak kalian tenang, duduk, kembali ke kelompok. Tenang. Itu Pak Guru kasih tugas untuk nanti di pertemuan berikutnya dikumpulkan ya, dikerjakan di rumah lalu dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Ya, ada kesempatan. Terus dengan nanti kita doa. Action. Terima kasih buat Maria sudah pulang. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.